two, three. ROSI Rosi Purhadi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Rosi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat aja ya. Nah, kita memang masih harus berada di rumah saja karena wabah dari virus corona masih menghantui kita kan ya. Jadi kita lakukan hal positif saja dari rumah, ya kan? Nah, seperti halnya pada vlog saya kali ini ingin mengajak teman Rosi untuk membuat pupuk dari cangkang telur, yang mana pada vlog sebelumnya sudah membahas bagaimana untuk memecah struktur polimer dari cangkang telur tersebut agar kalsiumnya mudah diserap oleh akar tanaman. Baik, kita mulai dengan alat dan bahannya. Pertama, tentu pasta dari yang telah kita buat sebelumnya, yaitu campuran dari kulit telur yang sudah dihaluskan, kemudian ditambah dengan cuka 10%. Kemudian wadah pengencer atau pengaduknya dan sendok untuk pengaduk tentunya, air bersih dan arang sekam. Mari kita mulai cara pembuatan pupuk dari cangkang telur. Kali ini pupuk berupa serbuk. Kita kocok terlebih dahulu larutan dari yang sebelumnya telah kita buat perlakuan penambahan cuka dan juga dari kulit atau cangkang telur yang sudah dihaluskan. Kita diamkan selama 1-2 hari kurang lebih hingga dia agak, artinya sebagian sudah hancur ya. Nah, saya menggunakan takaran seperti ini kurang lebih 50 mili. Telah saya ukur satu wadah ini 50 mili. Kita harus cairkan dengan perbandingan 1:50, artinya satu bagian tempat ini ditambah dengan 49 bagian air bersih. Nah, kalau kita kalikan dari 50 mili sehingga kita harus menyiapkan air bersihnya sebanyak 2450 mili atau 2 liter 450 mili ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk terlebih dahulu agar tidak ada ketinggalan partikel-partikel sisanya. Oke, kita cairkan. Kita tahu teman Rosi, cangkang telur ini sangat banyak manfaatnya. Sebenarnya bukan hanya untuk tanaman, tapi juga bisa untuk ternak. Kemudian juga bisa untuk kita sendiri loh, karena kalsiumnya yang begitu baik untuk kita semua. Nah, kita encerkan seperti ini karena sudah saya takar ya sebelumnya. Sudah saya siapkan air sebanyak 2 liter dan nanti akan ditambah 450 ml lagi. Kita cairkan. Nah, begitu banyak manfaat sebenarnya dari cangkang telur yang belum banyak kita tahu. Cuman kelemahan dari cangkang telur ini tidak dapat kalsiumnya langsung diserap oleh akar tanaman, jadi perlu perlakuan dahulu sebelumnya ya. Karena jika masih walaupun dalam bentuk serbuk, telah kita hancur dalam bentuk serbuk, perlu waktu yang lama agar akar tanaman bisa menyerap kalsiumnya. Untuk itu kita harus melakukan perlakuan sebelumnya agar struktur polimer yang cukup kuat dari cangkang telur ini, bahkan dibilang sangat kuat ya struktur polimernya, agar bisa terurai, artinya bisa mudah nantinya diserap oleh akar tanaman. Kita siapkan arang sekamnya karena kita akan membuat pupuk dalam bentuk serbuk ya, nantinya pupuk kalsium dari cangkang telur ini dalam bentuk serbuk. Untuk selanjutnya akan kita
buat lagi dengan perbandingan 1:10. Untuk kali ini 1 bagian dari larutan yang sudah kita cairkan tadi, kemudian ditambah arang sekam sebanyak 10 bagian. Nah, kita berikan secara merata agar nanti akan mudah lah ya bagi akar tanaman untuk menyerapnya, agar cairannya bisa merata. Pupuk dari cangkang telur ini kita tahu sangat bagus ya untuk tanaman hias, tanaman buah dalam pot atau tambula pot, dan juga tanaman hortikultur lainnya. Jadi kita aduk dulu sampai merata. Ini sengaja saya pindah tempatnya karena kalau yang tadi agak sulit ya untuk kita mencampurnya. Kemudian kita jemur. Nah, kita bisa melakukan pengemasan selanjutnya. Boleh kita gunakan sendiri, boleh juga kita, jika ada yang berminat, kita perjualbelikan. Lumayan kan? Nah, oke. Misalnya kalau kita mau langsung kita taburkan juga boleh, setelah kita tadi mencampurkan dengan serbuk dari arang sekam ini. Tapi kalau untuk kita simpan dalam waktu yang lama, kita bisa menjemur atau mengovennya agar tidak lembab nanti pencampuran arang sekam ini ya. Oke, mudah kan teman Rosi cara membuatnya? Nah, nantikan vlog saya selanjutnya, nanti akan membuat bagaimana membuat pupuk cair dari cangkang telur ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membagikan hal-hal yang telah saya lakukan sebelumnya atau pengalaman saya sebelumnya, dan akan lebih baik lagi jika teman Rosi bisa share apa yang telah saya sampaikan di vlog saya ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Tetap di rumah aja untuk sementara waktu. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Stay healthy, helpful, and calm. Bye-bye.